Oke, sebagai Gomek, kali ini gue bahas produk dari Armageddon. Dan produk Armageddon yang bakal gue bahas kali ini adalah Armageddon MKA1C Neo. Dan produk ini tuh baru aja dirilis. Dan langsung aja kita lihat kelengkapannya. Untuk kelengkapannya, pertama kalian akan dapetin satu buah buku manual, kartu garansi, switch spooler, keycap spooler, dan switch tambahan ada 3 biji. Kita mulai dari desainnya. Keyboard itu tuh bawa 60% layout dengan floating keyboard. Jadi secara untuk bersih-bersih sih udah gampang untuk bersihin keyboard ini karena ya floating ya kan. Dengan dua varian warna ya. Jadi dia ada warna putih dan juga warna hitam. Yang warna putihnya itu cuma ada red switch, dan kalau yang hitamnya ini cukup lengkap. Dia ada red, ada brown, ada blue. Dan varian switch yang kita bawakan ini ada yang blue. Dan untuk keyboard satu ini tuh sayang banget dia kabelnya nggak detachable, tapi ya nanti kalian lihat ada sisi worth it-nya walaupun dia nggak detachable ya. Di bagian belakangnya di sini kalian nggak bisa nemuin peninggi, dan ya ini nggak usah khawatir sih. Dia cukup miring ya untuk keyboardnya, jadi ya buat kalian suka miring-miring ini udah cocok banget. Tapi kalau kalian suka yang datar sih mungkin nggak begitu ya, karena dia kan tipenya XDA ya untuk profilnya, jadi ya agak sedikit miring lah ya. Dan LED yang dibawakan di sini itu ada 3 dengan warna kuning, merah, ungu, dan Tosca Pink ya kan. Menurut gua sih warna yang dibawakan ini cukup berbeda, tidak seperti yang warna-warna umumnya ya, yang warna-warna netral kayak merah, kuning ya gitu, yang tajam banget lah warnanya intinya. Menurut gua sih kalau kalian nggak ada masalah dengan varian switch yang dibawakan sih, pilih aja yang warna putih, karena gua nggak tahu kenapa. Gue tertarik banget sama apapun yang berwarna putih gitu, dengan keyboard warna putih ya kan, mouse warna putih, semua warna yang putih menurut gue sih cukup menarik ya. Dan kalian hanya bisa atur untuk mode-mode LED ataupun kecerahannya itu lewat keyboardnya, jadi ya dia tidak ada bawaan driver. Tapi tenang aja, dia sudah support anti ghosting, jadi kalian sudah bisa mencet beberapa tombol secara sekaligus. Dan kita lanjut ke keycapsnya. Keycapsnya di sini menurut gua secara font dia nggak terlalu norak, menarik, dan ya sesuai dengan yang gue bilang sih, selalu gue bilang keyboard itu keycapsnya jangan dibikin terlalu gaming lah. Kadang bukan dibeli untuk gaming kan, kadang mungkin orang beli untuk ya mungkin kerja ya kan. Dan kalau kelihatan gaming banget, gue kasihan sama yang bawahnya gitu. Mungkin dia bakal diceng-cengin mungkin ya kan. Dan untuk keycapsnya di sini sudah double shot, double injection, jadi untuk kalau ditanya pemakaian jangka panjang udah cukup aman, nggak akan cepat pudar. Sekarang kita bahas ke mesinnya nih. Mesinnya di sini dia udah hot swap, bukan hot swap, jadi removable switch sebenarnya. Tapi kan bisa ganti dengan switch-switch lain yang 3 pin, dan mungkin gue nggak sabar pengalaman main game karena dia konektivitasnya kabel ya kan, jadi ya nggak ada delay tentunya. Dan mungkin cukup hati-hati aja untuk kabelnya. Kabelnya di sini nggak braided dan cukup tipis juga ya kan. Ya jangan terlalu dikasarin untuk kabelnya lah intinya. Selanjutnya untuk bobot dari keyboard ini. Bobot dari keyboard ini terbilang cukup ringan sih, karena dia 60% dan floating juga jadinya. Ya dia cuma di 470 graman. Gua sih ngenimbangnya kayaknya 400. Pokoknya masih 400-an lah, masih terbilang cukup ringan untuk dibawa kemana-mana. Ya cukup enak dengan size-nya yang tidak makan banyak tempat juga, jadi ya bisa lah dibawa kemana-mana keyboard dengan ukuran yang cukup kecil ini. Dan kita bahas untuk switch-nya. Switch-nya di sini dia bukan pakai switch Otemu, tapi dia pakai bawaan yang dia punya. Dari kemarin tuh gue cukup bingung, sampai sekarang gue masih bingung sih. Mereka pakai switch apa sebenarnya ini? Ribut banget ya. Untuk clicking-nya sih kalah lah Otemu. Ini lebih clicky lagi suaranya. Dan yang red-nya juga gue udah pernah coba switch-nya Armageddon tuh kayak enak-enak lah hasil suaranya, nggak kayak Otemu gitu. Prak 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 gitu, crispy bunyinya. Dan untuk suaranya kalian bisa dengar seperti ini. Dan selanjutnya kita bahas garansi. Garansi ini ditawarkan sama Armageddon tuh cukup lama, 2 tahun untuk keyboard satu ini. Dan harganya ini 344.000, dan menurut gua harga 344.000 dengan keyboard yang masih fresh ya, masih baru banget ini, dengan size-nya juga, dan switch yang ditawarkan juga sih udah switch yang bagus juga. Bukan switch Otemu seperti yang ada di pasaran lah. Jadi berbeda sedikit hasilnya. Dan worth it sih menurut gue, 334.000 buat dapetin satu buah keyboard yang ukurannya seperti ini. Dan itu mengapa gue bilang ya dia gak masalah, gak detachable. Karena kalau dia bikin detachable mungkin bakal agak mahal, jadi 400 gue takutnya ya kan. Dan kalau dibanderol di angka segini sih masuk akal untuk satu buah keyboard ini. Dan mungkin segitu dulu untuk review kali ini. Like, subscribe channel ini, kalau channel bermanfaat. Gue Mike cabut diri, bye bye. Link pembelian gue bakal taruh di deskripsi, kalian bisa cek.